Waifuku mati, husbandaku meninggal, aku sedih. Gue nggak tahu cara intro gimana, jadi itu tadi gue benci bikin intro. Pokok topik kali ini adalah tentang kematian karakter di media perwibuan anime, memang nggak gitu-gitulah. Topik ini mau gue sorot karena ya pengen aja. Dan kalau ngomongin cerita yang serius, terutama di anime sama manga action, biasanya di dalam cerita itu ada karakter yang meninggal. Kematian karakter ini biasanya menimbulkan emosi yang cukup ngena bagi audiensnya. Bisa ngebikin lu marah, bisa ngebikin lu sedih, tapi seringnya sih pasti ngebikin sedih. Dan lu pada ya mungkin juga nangis gitu lo ngeliat karakter favorit lo meninggal gitu. Ya gue juga gitu, ada karakter mati ya gue juga katakanlah ya nangis lah, gue ngaku aja. Gak cuma di anime sama manga doang sih, mau game mau atau apapun juga, kalau misal karakter yang gue suka ternyata endingnya mati, gue tetap nangis. Tapi ntar topiknya kejauhan kalau gue bahas game. Anyway, karena topik video ini ngebahas kematian karakter dan fungsinya buat cerita itu apaan lah, pasti banyak major spoiler dari series yang gue jadiin contoh di sini. Lu lihat aja daftarnya gitu. Pokok hati-hati aja ya, video ini major spoiler sama ini bla bla bla. Kematian karakter itu di dalam cerita obviously banyak lah kejadian gitu, katakanlah karena pertarungan, kena penyakit atau apalah, tergantung eksekusi di dalam cerita itu kayak gimana. Tapi kalau ngeliat dari sisi teknis penulisan cerita, kematian karakter itu ya seringnya digunakan biar plot cerita itu progres ke depannya kayak gimana. Karena kalau misalnya suatu karakter tertentu nggak mati, kemungkinan besar ceritanya stagnan dan nggak bisa progres. Kematian karakter tentu aja punya dampak yang berbeda, dan ini tergantung seberapa besar role karakter tersebut di dalam cerita. Ada karakter yang mati dan cuma buat shock value doang, dan impact ke ceritanya sebenarnya nggak terlalu gede-gede amat. Tapi ada karakter yang mati dan dampaknya itu gede banget buat cerita, dan buat audiens juga gede banget dampaknya. Contoh pertama, gue mau pakai Attack on Titan, major spoiler Attack on Titan juga di sini. Jadi di awal cerita Attack on Titan itu kan banyak banget tuh tentara apa tuh ecek-ecek lah yang mati. Itu matinya dipakai buat shock value doang, buat ngagetin lo. Lu kaget banyak karakter yang mati, tapi di satu sisi kagetnya itu ya cuma di saat itu doang. Pas move on dari arc itu kayak ya udah cuma sepintas doang kan rasanya lu lihat banyak tentara itu mati. Soalnya itu emang istilahnya kumpulan karakter cannon fodder atau ya tumbal ecek-ecek. Makanya kematian karakter kayak tentara ecek-ecek itu kayak ya udah lu cuma selewat doang. Walaupun sebenarnya rada ngagetin gitu loh di awal. Tapi gini, kalau misalnya itu karakter penting, kalau kita bandingkan sama kematian Erwin Smith itu beda lagi, karena dampak kematian ke cerita itu gede banget. Hal tersebut terjadi karena Erwin Smith adalah karakter penting di dalam cerita dengan role-nya sebagai komandan Survey Corps. Dampak kematiannya ke cerita dunia Attack on Titan itu penting banget, dan dampaknya ke audiens sebagai orang yang ngikutin cerita juga gede banget kan. Lu sama karakter di dalam ceritanya bakal mempertanyakan gimana pasukan Survey Corps kalau nggak bareng Erwin Smith lagi sebagai komandannya. Apakah Hanji Zoe sebagai komandan baru itu cocok, dan seterusnya banyak pertanyaan yang timbul lah di audiens itu. Efek berantainya banyak gitu loh, soalnya itu karakter penting yang ada dalam cerita, bukan karakter ecek-ecek. Buat kematian karakter yang bagus sebenarnya kayak gimana ya, gue nggak tahu. Semua itu tergantung eksekusinya kayak gimana. Kalau misalnya karakter tersebut mati tapi build up ya kayak biasa aja gitu loh, hasilnya dampak emosional ke audiensnya juga biasa aja gitu loh, nggak sedih-sedih amat, lu nggak bakal marah-marah amat. Tapi kalau misalnya kematian suatu karakter itu dieksekusi dengan bagus, itu dampak emosionalnya ke lu pada sebagai audiens juga bakal gede, dan bisa jadi jelek banget tuh kematian tuh karakter. Dan balik lagi, ini juga bergantung sama karakter apa sih yang mati gitu loh, apakah karakter penting atau karakter ecek-ecek doang yang mati. Dan itu ya tergantung sama role karakter tersebut di dalam cerita, kayak yang udah gue bilang tadi. Kalau karakter cannon fodder yang ecek-ecek, yang gak penting-penting amat, cara kematiannya ya gak harus keren-keren amat, karena cuma sampingan aja dan impactnya itu terhitung gak gede-gede amat. Tapi kalau buat karakter penting, lu pengen karakter tersebut mati itu kerasa keren dan ngasih impact emosional yang ngena banget ke audiens biar mantep ceritanya. Buat di bagian ini gue mau ngasih spoiler di Jujutsu Kaisen sama Chainsaw Man deh. Jadi lo tau lah, gue bakal ngasih contoh kematiannya Nanami Kento sama Aki Hayakawa. Kematian Nanami Kento sama Aki Hayakawa ini mantep banget buat gue pribadi sebagai konklusi karakternya, dan ngasih dampak emosional yang gede buat audiens. Dan itu emang dampaknya lumayan ngena. Kita udah kenal karakter tersebut dari awal cerita sebagai karakter yang penting buat MC dari cerita masing-masing, dan dari awal pengenalan karakter yang mungkin takdir yang paling cocok buat mereka berdua adalah ya meninggal, mati. Kenapa gitu?
karena mereka berdua ini punya tema yang mirip lah, dan kemiripan tersebut adalah Aki Hayakawa sama Nanami Kento ini adalah orang baik dan terhitung orang normal kalau lu bandingkan sama cast karakter di Jujutsu Kaisen sama Chainsaw Man lainnya. Dan di dunia Chainsaw Man sama Jujutsu Kaisen hanya orang yang gila yang bisa hidup panjang di dunia tersebut. Jadi kalau misalnya lu orang baik hati, orang yang normal gitu, lu kemungkinan besar matinya cepet. Hasilnya ya pada saat cerita membutuhkan progres lebih jauh dan karakter mereka berdua udah komplit, ya udah dibunuh, dan lampaknya gede banget buat progres cerita. Sebenarnya bisa banget gitu loh karakter mati bisa hidup lagi. Cuman ada syaratnya, dan syarat utama itu gak ngelawan logika, gak ngelawan aturan yang ada di dunia cerita tersebut. Kalau misalnya ada karakter yang udah mati terus hidup lagi, tapi cara karakternya hidup ngelawan aturan yang ada di dalam cerita, itu jatuhnya ya bisa aja ngerusak cerita. Dan hasilnya kematian di cerita tersebut gak punya nilai yang signifikan. Jadi kayak ya udahlah ya. Kok kalau karakter yang mati bisa hidup lagi, itu harus sesuai sama logika yang ada di universe-nya aja, simpelnya. Nah di bagian ini gue mau ngasih contoh Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, sama Dungeon Meshi. Pertama kita ngomongin Jujutsu Kaisen dulu deh. Kita ngomongin kematian Gojo Satoru. Gojo Satoru itu dia udah mati, dan kalau dia dihidupkan kembali sekarang bakal ngelawan aturan yang ada di dunia cerita Jujutsu Kaisen gitu, yang ujungnya bakal ngerusak logika dan dunia Jujutsu Kaisen ceritanya. Dan buat contoh cerita yang bisa ngehidupin karakternya kembali yang udah mati itu ada Dungeon Meshi. Ini ada sistem revive-nya, dan ini dijelaskan di chapter 22 manganya sistem revive di Dungeon Meshi itu kayak gimana. Dan cara nge-revive seseorang yang udah mati itu bisa jadi ribet banget, dan itu punya konsekuensi tersendiri. Misalnya kalau badan orang mati ya dalam kondisi utuh, masih dalam kondisi yang gampang lah gitu, itu ngehidupinnya nggak ribet. Tapi kalau misalnya itu matinya kebakar terus badannya kepecah belah, itu revive-nya bakal ribet juga. Belum lagi kalau bisa jadi jiwa badannya tersebut itu kecampur sama hantu yang ada di dungeon, jadi bisa nyampur ke kepribadiannya gitu. Dan ini juga ditunjukkan pas di bagian cerita Valin. Pas Valin mati terus di revive lagi. Di revive lagi juga harus pakai sihir gelap itu si Barsilnya. Jadi nge-revive-nya itu ada, tapi sistemnya ribet. Dan itu nggak ngelawan aturan yang ada di universe Dungeon Meshi juga. Contoh lainnya ini spoiler manga Hunter x Hunter ada di Hisoka. Hisoka ini kan mati habis ngelawan Chrollo gitu di pertarungan Heaven's Arena. Tapi Hisoka itu hidup lagi gitu, karena sebelum mati dia udah naro Nen Banji Jamnya yang bakal aktif kalau misalnya Hisoka mati gitu loh. Dan belum lagi di universe Hunter x Hunter ada aturan yang namanya itu Nen After Death. Jadi kalau misalnya seseorang udah meninggal, bisa jadi kekuatan Nen tersebut bukannya hilang, malah tambah kuat. Dan kemungkinan besar ini yang terjadi sama Hisoka. Hidupnya kembali Hisoka di manga ya, di cerita Hunter x Hunter itu nggak kerasa maksa dan nggak kerasa ngerusak logika yang ada di dunia Hunter x Hunter, karena aturannya dari awal juga udah dibikin kayak gitu. Pada akhirnya kematian karakter itu ya bakal selalu ada gitu loh, kemungkinan besar. Apalagi kalau ceritanya cerita serius dan cerita action, itu pasti bakal ada. Kematian karakter ya ada buat progres cerita, dan di satu sisi karakter yang udah mati bisa hidup lagi kalau gak ngelawan aturan yang udah ada di cerita tersebut dan emang mau memungkinkan. Tapi kalau aturan di ceritanya gak mau memungkinkan, mending dibiarin mati aja daripada ngerusak cerita. Jadi buat wibu semuanya sabar aja ya, kalau misalnya husbando lu, waifu lu mati, itu ya emang takdirnya gitu loh, diceritain gitu loh. Dan bukan berarti suatu karakter mati itu ngebikin ceritanya tambah jelek. Bisa jadi karakter tersebut mati ceritanya malah tambah bagus. Dan kalau misalnya lu nggak terima, kalau misalnya lu nonton anime baca manga ada karakter mati, saran gue jangan ngikutin series action sih. Saran gue nonton anime slice of life aja, santai. Jadi gitu dah, kematian karakter gitu ya, bye.